Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang wanita terbangun di rumah sakit dalam keadaan baru dioperasi. Dia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Tahu-tahu seorang psikiater dan polisi sudah ada bersamanya. Kira-kira hal buruk apa yang menimpa wanita ini? Langsung kita bahas di alur cerita A Thousand Little Cuts 2022 selengkapnya. Di awal cerita, terlihat seorang wanita sedang jogging. Dan tiba-tiba, entah hal apa yang telah terjadi. Ini dia Anne, wanita yang sedang jogging di awal cerita tadi. Anne melakukan aktivitas pekerjaannya seperti biasa di sebuah perusahaan yang mendistribusikan multivitamin. Setelah melalui hari yang membosankan di kantor, Anne mengirim chat pada salah satu temannya yang bernama Kiara. Mereka pun janji untuk ketemuan. Anne menjemput Kiara di rumahnya. Saat Kiara masuk, tanpa sengaja Kiara menemukan beberapa tagihan milik Anne yang belum dibayar. Kiara menawarkan pinjaman uang, tapi Anne menolak dengan baik-baik. Mereka pun jalan keliling kota, bercanda, dan akhirnya menepi untuk singgah di rumah Anne. Kiara sempat meledek Anne dengan bilang tagihan milik Anne harusnya dibayar oleh Gert kekasih Anne karena mereka tinggal bersama. Tapi Anne berdalih kalau itu tagihan miliknya dan bukan kewajiban Gert. Saat masuk ke rumah Anne, mereka terkejut melihat Gert yang sedang selingkuh. Kemudian Anne tersadar di rumah sakit. Seorang wanita bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Anne bilang kalau dia mengusir Gert. Baby, I am so sorry. Ternyata wanita parubaya ini seorang psikiater yang bernama Dr. Atlas. Anne merasa heran kenapa dia harus menceritakan hal ini semua dengan seorang psikiater. Karena seingat dirinya, dia masuk ke rumah sakit disebabkan oleh cedera pergelangan kaki. Atlas berdalih kalau ini penting untuk mengetahui penyebab cedera itu. Atlas lalu bertanya kembali, bagaimana Anne melalui hari-harinya setelah mengusir Gert. Anne lalu cerita kalau dia menyibukkan dirinya di kantor. Dalam meetingnya, bosnya selalu salah memanggil nama Anne dengan sebutan Annie. Hal ini bukan masalah besar, walau sedikit membuat Anne kesal. Tapi dia tetap melakukan performa terbaiknya dalam bekerja. Bosnya pun menyukai ide-ide dari Anne. Selesai bekerja, Anne akan pergi untuk jogging. Saat sedang jogging, Anne berpas-pasan dengan seorang pria. Dia menegur Anne, tapi Anne senyum dan langsung pergi. Selesai jogging, Anne membuka aplikasi online dating dan mencari orang yang cocok dengannya. Hal ini bahkan sering dia lakukan di kantor juga. Tapi banyak dari situ tidak cocok dengannya. Walau begitu, banyak juga pria yang sempat ditemui Anne. Dari semua itu, tidak satu pun yang cocok dengan Anne. Hingga suatu hari, ada chat masuk dari aplikasi itu. Nama pengirim chat itu adalah Tom. Dari awal chat, Anne merasa cocok dengan Tom. Anne menceritakan hal ini semua kepada Atlas. Atlas bertanya, bagaimana kencannya dengan Tom? Anne bilang, dia pria yang romantis dan cocok dengannya. Kembali ke ingatan Anne. Saat Anne selesai bekerja, dia dikejutkan oleh pria yang pernah menegurnya saat jogging. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rick. Anne tidak terlalu menanggapi Rick, dan hal ini kelihatannya membuat Rick sedikit kesal. Singkat cerita, sampailah kencan romantis Anne dan Tom dimulai. Mereka pun bercinta di rumah Anne. Hal ini diceritakan Anne langsung ke Dr. Atlas. Saat asik bercerita, seorang pria mengetuk pintu kamar mereka. Atlas pun izin untuk menemui pria itu. Pria itu bernama Mike. Dia detektif yang menangani kasus Anne. Mike meminta izin Atlas untuk menemui dan menginterogasi Anne terkait kasusnya. Tapi Atlas menolak dengan halus. Anne dalam kondisi trauma yang membuatnya kehilangan ingatan sementara. Atlas pun kembali ke kamar Anne. Dia kemudian bertanya bagaimana bisa ada memar di kepalanya. Anne bilang kalau dia terbentur saat di kamar mandi. Atlas pun hanya mengangguk saja. Anne kemudian bertanya kembali kenapa dia harus diinterogasi oleh Atlas hanya karena pergelangan kakinya terkilir. Atlas bingung. Dia bilang kalau kaki Anne tidak terkilir. Anne pun melihat kakinya, tapi bukan karena terkilir, melainkan tulang fibula kakinya yang patah. Atlas lalu bilang kalau hal ini wajar, karena Anne mengalami cedera traumatis. Atlas mengalihkan pembicaraan tentang Tom. Anne pun kembali mengenang tentang Tom. Anne mengajak Tom untuk makan malam bersama Kiara dan suaminya. Mereka semua terlihat menyukai Tom. Anne mengaku bahagia ketika bersama Tom. Atlas bertanya lagi, apakah mereka pernah bertengkar atau tidak. Anne bercerita kalau Tom orangnya sibuk dengan laptopnya ketika Anne menginap di apartemen Tom. Selanjutnya, Atlas berusaha mengorek informasi lebih dalam, tapi Anne mulai merasa tidak nyaman dengan ingatannya. Dia meminta Atlas untuk menghentikan sesi tanya jawab itu. Di luar, Mike kembali menemui Atlas. Dia bertanya tentang kondisi Anne. Menurut Atlas, kondisi Anne masih rumit.
Mike meminta izin untuk menemui Anne, tapi Atlas melarangnya, karena Anne sedang mengalami trauma dan amnesia disosiatif. Ini membuat ingatan Anne menjadi kacau. Mike yang kesal meminta Atlas agar mendorong ingatan Anne karena dia harus menginterogasi Anne secepatnya. Di rumah, Atlas bercerita pada suaminya mengenai detektif Mike yang terlalu memaksa untuk interogasi Anne. Suaminya tahu kalau Atlas dapat menangani ini dengan baik. Keesokan paginya, Atlas kembali menemui Anne di rumah sakit. Dia membawa beberapa botol parfum untuk meminta Anne mengenali baunya. Di semprotan botol terakhir, Anne mengenali aroma itu, karena itu aroma parfum yang biasa dia gunakan saat pergi keluar dengan Tom. Anne lalu kembali bercerita tentang Tom. Kali ini, mereka sedang berada di sebuah kafe. Saat itu, Tom melirik seorang gadis yang juga meliriknya. Gadis itu menghampiri mereka. Tom langsung mengenalinya. Ternyata dia adalah mantan pacar Tom yang bernama Sarah. Anne terlihat canggung, tapi dia tetap berusaha bersikap friendly. Saat Sarah meninggalkan mereka, Anne melihat raut wajah Sarah seperti mengisyaratkan sesuatu. Singkatnya, mereka pulang ke rumah. Tom yang langsung bergairah mengajak Anne untuk bercinta. Tapi Anne menolak karena merasa lelah. Tom pun kesal dan pergi masuk ke kamar Anne untuk tidur. Atlas yang mendengar cerita itu beranggapan kalau Tom telah melecehkan Anne. Anne bilang itu bukan pelecehan. Tapi Atlas menjawab kalau pelecehan bukan harus dialami secara fisik. Dengan meninggalkan Anne begitu saja, itu sudah termasuk kasar dalam pelecehan. Anne tidak terima dengan tanggapan Atlas. Tapi Atlas berusaha meyakinkan Anne. Kemudian Atlas bertanya kembali, apakah kejadian semakin memburuk? Anne kembali mengenang kejadian di suatu malam di apartemen Tom. Saat itu, Tom sibuk dengan laptopnya. Seperti biasa, Anne meminta Tom untuk istirahat dan menonton TV sebentar. Tapi Tom menolak karena kerjaannya penting. Oh, Jesus. You waving your hand in front of my face. Mereka bertengkar karena hal itu. Anne yang kesal bermaksud untuk pulang. Tapi Tom tersinggung dengan hal ini. It's all about it. I'm sorry. Tom mengaku tanpa sadar telah menampar Anne. Dia meminta maaf dan berusaha menghibur Anne malam itu. Pagi harinya saat Tom bangun, Anne langsung to the point membahas kejadian tadi malam. Tom meminta maaf karena telah menamparnya tanpa sengaja. Dia mengaku merasa stres dengan pekerjaannya. Tom berusaha meyakinkan Anne kalau Anne sangat berharga untuknya. Dia berjanji tidak akan begitu lagi. Atlas selalu memberi tanggapan tentang Tom kalau sebenarnya alasan stres kerja tidak berarti itu harus menyakiti Anne. Atlas kemudian bertanya lagi, apakah kejadian itu masih terulang? Anne pun mengingat semua tindakan Tom. Anne kembali bercerita kalau akhirnya dia putus dengan Tom. Saat di kantor, Tom mengirimkan karangan bunga untuk Anne sebagai bentuk permintaan maaf. Di dalam meeting, Anne tiba-tiba kalap dan emosi karena bosnya salah memanggil namanya dengan sebutan Annie. His girlfriend from high school is Anne, A-N-N-E. Fuck, my name is Anne. Anne pun kemudian diberikan cuti administratif karena bosnya merasa kalau Anne butuh istirahat baik fisik maupun mental. Menurut Atlas, keputusannya untuk mengakhiri hubungannya dengan Tom sudah tepat. Tapi Anne merasa kalau itu salah. Dia justru merasa lebih buruk. Atlas menjelaskan kalau kebahagiaan tidak di tangan orang lain, melainkan di tangan Anne sendiri. Tapi Anne sepertinya tidak menerima pendapat ini. Atlas kemudian pergi ke kantin untuk makan siang. Saat itu, Mike kembali menghampirinya. Atlas kemudian meminta Mike untuk bekerja sama dengannya, namun harus dijalankan dengan perlahan agar bisa memahami kasus yang dialami Anne. Mike pun setuju. Mereka kembali menemui Anne. Atlas memperkenalkan Mike pada Anne. Dia bilang kalau Mike akan menunjukkan beberapa foto, dan jika Anne mengenal salah satu foto itu, tolong ceritakan apa yang dia ketahui. Anne yang melihat foto itu mengenali salah satunya. Ternyata itu adalah Rick. Mike langsung to the point dan bilang kalau Rick adalah orang yang telah menyerangnya. Anne berusaha mengingat kejadian itu. Dia bilang saat itu dia sedang jogging dan Rick mengejarnya. Yeah, I was running. And Mike berusaha mendorong ingatan Anne dengan paksa. Fine. Yeah, he attacked. Hal ini membuat Anne ketakutan. Atlas kesal dan menyuruh Mike keluar. Atlas berusaha menenangkan Anne. Kemudian Atlas keluar untuk menemui Mike. Di luar, Atlas marah dengan Mike. Dia kesal karena Mike terlalu memaksa Anne dan tidak sesuai dengan aturan Atlas. You're prepared for it. For doing my job? For not letting me do Oh, mine. don't be so dramatic. Atlas kembali ke kamar Anne. Anne merasa kecewa pada Atlas karena tidak memberitahunya kalau dia diserang. Dia meminta Atlas untuk pergi dari situ. Anne pun tidur dan teringat beberapa kejadian sebelumnya.
Keesokan harinya, Atlas kembali ke rumah sakit untuk menemui Anne. Tapi Anne tidak berada di kamarnya. Seorang perawat datang dan Atlas bertanya tentang Anne. Tapi suster itu menjawab kalau dia juga tidak tahu. Atlas membuka kamar mandi dan pura-pura bilang ke suster kalau Anne ada di dalam. Anne ternyata sedang duduk di perkarangan rumah sakit. Atlas menghampirinya dan bilang kalau dia tahu Anne tidak mungkin pergi jauh. Atlas menasihatinya dan membujuknya mengingat kejadian di malam itu yang menimpahnya. Dia berharap kalau Anne bisa mengungkapkan kebenaran. Anne pun setuju. Mereka kembali ke kamar. Atlas mulai membimbing kembali agar Anne bisa mengingat secara perlahan apa yang terjadi sebenarnya. Anne berusaha mengingat kembali. Atlas kali ini mulai serius. Dia berusaha membawa ingatan Anne kembali. Anne seakan-akan tidak ingin mengingat hal buruk itu. Dia menolak, tapi Atlas terus mendorongnya, hingga dia melihat ada Tom di dalam ingatannya. Hal ini membuatnya semakin histeris. Anne! See it all. Dan inilah kejadian yang diingat Anne. Malam itu Anne mengirim chat pada Tom dan meminta untuk datang. Dia meninggalkan kunci, lalu pergi jogging seperti biasa. Selesai jogging, Anne kembali ke rumah. Di dalam, Anne disambut oleh Tom. Dia langsung mengajak Anne untuk bercinta. Lagi-lagi Anne menolak tindakan itu, karena Tom terlalu agresif. Tom yang kesal pun mendorong Anne. Itulah kenapa kepala Anne bisa sampai memar. Mereka bertengkar karena Anne menolak bercinta dengan Tom. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kedatangan Rick. Where are you, bitch? Tom tewas tertembak oleh Rick. Anne berhasil selamat karena dia menembak Rick. Dia segera menelpon 911. Itulah kejadian yang diingat oleh Anne pada malam itu. Atlas pun lalu memeluk Anne, karena Anne berhasil mengingat kembali semuanya. Keesokan harinya, Anne memberi keterangan ini pada detektif Mike. Di sini Anne dianggap sebagai korban, bukan pelaku, karena dia hanya membela diri dari serangan Rick. Mike pun pergi setelah menulis laporan dari Anne. Dengan begitu, tugas Atlas juga selesai. Atlas memberi beberapa catatan, di mana berisi nama-nama kelompok yang mengalami kejadian trauma sama sepertinya. Atlas juga menawarkan agar Anne datang berkunjung ke kantornya jika dia membutuhkan bantuan Atlas. Sebelum pergi, Atlas bilang kalau Anne harus tetap jujur pada diri sendiri dan pantas bahagia. Sesaat kemudian, seorang staf perawat masuk dan memberikan barang milik Anne. Dan itu ternyata ponselnya yang masih ada bercak darah di situ. Saat mengaktifkan ponselnya, banyak chat dari Kiara yang menanyakan kondisi Anne. Anne kedatangan seorang tamu, yaitu Sarah, mantan kekasih Tom. Sarah merasa sangat menyesal dengan apa yang terjadi pada Anne. Dia seharusnya memberitahu kalau Tom bersifat sangat agresif. Itulah sebabnya Sarah memberi isyarat pada perjumpaan pertama mereka. Singkat cerita, Anne menjalani kembali kehidupannya. Dia kembali ke rumah ditemani oleh Kiara. Anne juga pergi ke sebuah pusat rehabilitas, di mana berisi sekelompok orang yang mengalami trauma sama seperti Anne. Beberapa hari kemudian, Atlas dikejutkan dengan kedatangan Anne di kantornya. Anne langsung to the point bilang kalau semua yang dia katakan adalah kebenaran, tapi ada kebenaran yang lebih dari sebenarnya. Atlas bingung dengan apa yang dikatakan Anne, dan inilah yang sebenarnya terjadi malam itu. Saat perkelahian mereka, Rick muncul dan menyerang Anne. Tom berusaha melerai, tapi Tom terluka. Saat itu, Tom ternyata masih hidup, tapi Anne justru bertindak lain. Hal ini dilakukan Anne untuk mengakhiri pelecehan dari Tom padanya. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Mike di sana. Saat itu Mike curiga melihat Anne ada di situ. Tapi Atlas berdalih kalau Anne datang hanya untuk berkunjung saja. Mike pun tersenyum lalu pergi meninggalkan mereka. Sebelum Anne pergi meninggalkan kantor Atlas, Atlas bilang kalau Anne akan baik-baik saja. Dan cerita pun berakhir di sini. Terus-terusan disakiti membuat seseorang bisa saja menjadi kejam. Tapi hal itu pula yang harus kita kendalikan. Apa yang dilakukan Anne di akhir cerita tak perlu dicontoh ya. Karena membunuh bukan penyelesaian masalah. Percayalah, seberat apapun masalahmu pasti ada jalan keluar. Dan bonus dari sebuah masalah akan ada hikmah baik yang akan kamu pelajari. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. This doesn't make any sense. How did we get here? This. She's got a knife and a compass. Come with us. We'll find a way out.
I think it's a map. Parts are missing. I'm done playing their game.